Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu kala, tepatnya ketika Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi untuk memberikan peringatan kepada kaumnya agar mereka kembali ke jalan tauhid seperti yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh mendapatkan respon negatif dari kaumnya, yaitu berupa resistensi, pembangkangan, dan pengingkaran. Yang mana dakwah Nabi Nuh itu selama 900 tahun itu hanya menghasilkan atau hanya berbuah segelintir orang saja yang mau mengikuti jalan yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Maka sebagai konsekuensinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan azab bagi kaum Nabi Nuh berupa bencana, yaitu bencana kekeringan. Ya, pada saat itu sebelum pada akhirnya Allah meluntahkan atau membinasakan kaum tersebut dengan banjir yang sangat besar, mereka dilanda oleh kekeringan yang cukup berkepanjangan. Kalau dalam tafsir Sawi dikatakan selama 40 tahun. Dan juga tingkat fertilitas dari para perempuan di zaman itu yang sangat rendah sehingga mengancam eksistensi atau keberlangsungan dari kaum mereka. Selain itu juga banyak sekali dari harta dan aset yang dimiliki oleh kaum tersebut itu rusak karena bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka solusi yang ditawarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaum mereka adalah ajakan untuk istighfar, ajakan untuk meminta ampunan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga Allah bisa menurunkan hujan, sehingga Allah bisa menganugerahkan harta dan anak-anak, sehingga Allah bisa menyetop, memberhentikan semua bencana yang disebabkan oleh pengingkaran kepada mereka. Di sini imbauan atau peringatan dari Nabi Nuh kepada kaumnya untuk beristighfar itu menurut tafsir Ashawi tidak hanya bisa ditafsirkan dengan mengucapkan lafaz astagfirullah. Akan tetapi juga makna daripada istighfar di sini adalah bagaimana kita menjadikan Allah SWT sebagai jalan keluar bagi segala kesulitan dan kesempitan hidup yang kita alami. Saudara-saudara semaunya, saudara-saudara seiman, maka dari sini kita bisa mengambil sebuah ibrah bahwasanya apabila kita dilanda kesulitan hidup, apabila kita merasa bahwa hidup kita penuh dengan cabaran, penuh dengan tantangan, penuh dengan hal-hal yang membuat kita sangat sempit hati ini, maka alangkah lebih baik, baiknya kita mencoba untuk melakukan muhasabah, melakukan renungan sejauh mana tingkat istighfar kita kepada Allah SWT. Seperti yang saya ketahui, yang telah tadi saya sampaikan, bahwasanya istighfar itu tidak hanya sekedar melafalkan astagfirullahaladzim, tapi di sana juga terdapat sebuah kepasrahan, terdapat sebuah perasaan di mana kita mengembalikan semuanya kepada Allah SWT. Kita menjadikan Allah sebagai jalan keluar dalam setiap kebingungan, dalam setiap kesempitan, dan dalam setiap kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini. Insya Allah dengan istighfar, maka keluh kesah, kesempitan hidup itu akan dibukakan oleh Subhanahu wa ta'ala. Cuma sekarang ada pertanyaan, apakah pantas kita membawa kesulitan kita membawa kebingungan kita kepada Allah SWT? Kenapa kita tidak menjadi manusia dewasa yang berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan kesulitan itu dengan kedua tangan kita tanpa ada campur tangan dari Tuhan, tanpa ada campur tangan dari pihak eksternal? Saya kira pernyataan tersebut adalah pernyataan yang sangat egois, pernyataan yang
tidak menunjukkan sikap kita sebagai seorang hamba yang memang hidup kita itu disetir oleh Allah SWT. Kalau kita memahami ajaran Islam, kita akan paham, kita akan tahu bahwasanya semua kesulitan hidup yang kita hadapi ini akan lebih kuat apabila kita adukan hal tersebut kepada Allah SWT, dan itu akan menjadi sebuah energi positif bagi kita untuk bekerja dalam real kehidupan kita. Kita akan motivasi yang kita dapat dari penyerahan semua masalah kepada Allah SWT akan menjadi energi positif yang akan mendorong kita dan menggerakkan kita untuk keluar dari kesulitan hidup. Saya kira itu. Saya kira tidak benar ungkapan yang menyatakan bahwasanya jangan hanya datang kepada Allah itu membawa permasalahan-permasalahan. Ya, itu memang dalam satu sisi memang baik, memang betul, yaitu kita jangan sampai datang kepada Allah hanya dalam masa kesulitan saja. Di dalam kehidupan kita yang dipenuhi dengan kegembiraan, yang dipenuhi dengan kelapangan hidup, maka kita juga harus menghadirkan Allah dengan apa? Dengan cara bersyukur, mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah SWT dari semua karunia. Maka kesulitan dan kebahagiaan tentunya dua-duanya tetap kita harus bawa kepada Allah SWT sebagai usaha kita untuk senantiasa merekatkan hubungan dengan Allah SWT, yaitu hablum minallah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.